2025, Pelabuhan Laut Manokwari, Papua Barat dipadati warga yang pulang kampung. Ada kurang lebih 6.000 penumpang yang menggunakan kapal laut. Kepadatan penumpang terjadi saat naik ke kapal dari Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Hingga H-1 jelang perayaan Natal tercatat kurang lebih sudah 6.000 lebih warga yang mudik keluar Manokwari. Untuk kenyamanan saat mudik, Pelni Manokwari membagi tiket secara merata di 7 kapal yang melayani mudik Natal hingga Tahun Baru. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan penumpang di kapal tertentu. Per kapal itu hari ini yang naik itu kurang lebih 1.200 dari Manokwari menuju Biak dan Jayapura sesuai dengan dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Sama dengan Dumuk Solo tadi, Dumuk Solo ke arah barat juga sama naik kurang lebih 800-an. Itu juga sama, kita mengacu pada dispensasi yang diberikan oleh Kementerian. Sementara itu, per 21 Desember 2025, Bandara Soekarno-Hatta mencatat 174.000 penumpang dengan 1.154 penerbangan pesawat, baik domestik maupun internasional. Angka ini diprediksi cenderung meningkat seiring dengan berjalannya libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi puncak dari libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember 2025 dengan 181.000 penumpang. Surabaya, Denpasar hingga Makassar menjadi tujuan favorit untuk penerbangan domestik. Pulang kampung. Pulang kampung? Ya. Yang menarik dari Jogja apa sih, Mbak? Banyak. Salah satunya. Wisatanya keluarga di Jogja semua. Oh, keluarga di Jogja semua. Nah, Enggak sih, bagus sih. Aman ya? Enggak delay ya. Aman. Enggak ada laporan Enggak itu ada, sih. enggak ada laporan itu Delay. selama ini ya aman ya? Oh. Kawasan Malioboro, Yogyakarta terus dipadati wisatawan yang memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru. Jalur pedestrian menjadi favorit wisatawan untuk berkerumun sembari mengabadikan momen liburannya. Selain itu, tak sedikit pula wisatawan yang memadati sentra oleh-oleh untuk berburu beragam barang khas Yogyakarta, mulai dari kain hingga aneka kuliner. Sementara itu, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar di ruas jalan Malioboro. Meski sesekali terjadi kepadatan akibat volume kendaraan yang masuk bertambah di waktu bersamaan. Dalam rangka liburan, Mas, mumpung kita libur kan kita bisa jalan-jalan. Ya di sini memang tujuan ke sini mau nyoba pakai baju adat sih, foto-foto gitu aja. Rencana selain foto-foto nanti di Malioboro mau ngapain aja, Mbak? Ya cuma jalan-jalan, Mas. Jalan-jalan. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat juga dipadati oleh kendaraan pada Selasa siang. Petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way ke arah atas, mengingat jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 14.000 kendaraan yang memasuki Puncak hingga hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus mudik Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga reporter Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris dari Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Fedriska terlebih dahulu. Selamat sore, Rizka. Kalau sore ini di Bandara Suta masih ada peningkatan jumlah penumpang? Masih, Cindy dan juga saudara, karena memang kalau misalkan untuk informasi yang kami dapatkan memang terjadinya peningkatan aktivitas keberangkatan dan juga kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah terjadi sejak tanggal 19 Desember hingga tanggal 21 kemarin. Namun misalkan untuk tanggal 23 Desember ini tampaknya menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru ini tampaknya tentu aktivitas keberangkatan dan juga aktivitas kedatangan ini masih terjadi peningkatan. Karena kalau misalkan kita lihat dari data yang dihimpun oleh Angkasa Pura, ini hanya prediksi
prediksi saja ya, karena kalau misalkan untuk data realnya nanti per 23.59 menit baru bisa disampaikan. Namun ini adalah prediksi untuk keberangkatan pada hari ini tanggal 23 Desember 2025, di mana untuk Terminal 1 ini ada 279 flight, kemudian Terminal 2 333 flight, kemudian untuk Terminal 3 adalah 229 flight. Jadi ini untuk total keberangkatan dari ketiga terminal ini adalah 584 flight untuk hari ini saja ataupun tanggal 23 Desember 2025. Jadi memang kalau misalkan informasi yang kami dapatkan Cindy dan juga saudara, memang untuk prediksi puncak arus libur Natal juga Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi pada tanggal 28 Desember 2025. Jadi memang tampaknya seiring hari berganti hari, begitu tampaknya memang untuk peningkatan jumlah pengunjung di Terminal 3 Soekarno-Hatta ataupun Terminal 1 dan juga Terminal 2 tentu akan terus meningkat hingga nanti libur menjelang pergantian tahun. Cindy. Dari Suta kita bergeser ke Cikatama. Jihan, kalau di sana peningkatan sudah terlihat belum? Bagaimana arus lalu lintas sore ini? Ya, Cindy dan juga saudara, kalau kita berbicara terkait peningkatan, memang sudah ada peningkatan, yakni namun arus lalu lintas di kedua arahnya, tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama, ini masih terpantau lancar, yakni baik dari Jakarta yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun arah sebaliknya. Ini dikarenakan memang belum memasuki Hari Raya Natal, karena hari-hari puncak ini diprediksi pada H-1, yakni tanggal 24 Desember, yakni H-1 dari Hari Raya Natal itu sendiri, begitu ya. Dan memang dari pihak tol yakni PT Jasa Marga ini sudah menerapkan diskon tarif tol sebesar 20%, yakni untuk mengurai dan juga memberikan diskon ataupun treat terhadap para pengendara, begitu ya, yang mana sampai saat ini kondisi atau arus lalu lintas terpantau lengang. Namun tadi kami sempat menghimpun data, yakni setidaknya hingga saat ini sudah ada sekitar 20.022 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa, seperti wilayah-wilayah di Jawa Timur, lalu juga Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, memang nantinya apabila terjadi kepadatan menjelang hari puncak yakni tanggal 24, nanti akan diterapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, yakni memang rekayasa lalu lintas yang disiapkan adalah berupa kontraflow dan memang juga bekerja sama dengan satuan tas setempat. Selain itu juga dari PT Jasa Marga juga menyiapkan atau menyiagakan petugas-petugas yang nantinya akan disebar ke titik-titik rawan macet, salah satunya jelang rest area, lalu juga di depan gerbang tol dan juga di bottleneck ataupun di beberapa bahu jalan, dan memang sifatnya sama seperti rekayasa lalu lintas, yakni situasional, apabila diperlukan baru nanti akan diterapkan. Kami pantau sampai saat ini kondisinya masih lengang. Cindy, kami akan terus laporkan kepada Anda. Baik. Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan Yan Faris dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan Bimo Wicaksana dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali teman-teman.